oknum pemimpin redaksi atau Pimret di salah satu media cetak di Bandar Lampung yang ditangkap karena nyabu kabarnya dibebaskan lantaran tak ditemukan barang bukti. Kasatres Narkoba Polresta Bandar Lampung, Kompol Gigi Andri Putranto mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara dan fakta-fakta serta saksi yang diperiksa, kasus oknum Pimret media tersebut tidak dapat dinaikkan ke tingkat penyidikan berdasarkan fakta-fakta dan gelar perkara. Kasus tersebut tidak dapat dinaikkan ke penyidikan karena saat penangkapan tidak ditemui barang bukti. Yang ada hanya 3 plastik klip bekas pakai, 1 dompet, 3 pipa kaca pirek, 3 alat hisap atau bong, dan 2 HP. Gigi mengungkapkan oknum tersebut merupakan pecandu atau penyalahguna narkotika sehingga akan dilimpahkan ke BNNP Lampung untuk dilakukan asesmen rehabilitasi. Untuk diketahui bahwa sudah dilakukan tes urin kepada oknum Pimret dan rekannya tersebut. Atas hasil dari tes adalah pecandu atau penyalahguna narkotika, Gigi juga memberikan klarifikasi terkait pemberitaan bahwa oknum Pimret dan rekannya tersebut tidak sedang pesta sabu. Berdasarkan gelar perkara dan pemeriksaan terhadap 8 saksi, baik 4 saksi di TKP dan 4 saksi penangkapan, oknum Pimret media cetak dan rekannya tersebut tidak sedang pesta sabu saat dilakukan penangkapan. Para pelaku memakai narkotika jenis sabu pada pukul 11 siang, sedangkan penangkapan dilakukan pada pukul 21 malam yang sedang duduk di teras. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pengakuan pelaku sudah sering memakai narkotika dan pada saat diamankan pelaku mengaku sudah menghisap sabu sebanyak 3 kali. Sebelumnya, Tekap 308 Satreskrim Polresta Bandar Lampung meringkus pelaku curat berinisial AI atau Aderiani yang merupakan seorang wanita saat asik nyabu bersama 2 orang lainnya berinisial SD dan YP di wilayah Rajabasa pada Sabtu 15 Juli 2023 malam. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, salah satu pelaku narkoba merupakan pimpinan redaksi di salah satu media di Bandar Lampung dan suami dari pelaku AI. Dari Sat Narkoba Polresta Bandar Lampung memberikan suatu tanggapan terkait pemberitaan yang beredar pada saat ini yang marak. Jadi kami dapat serahan ya, terkait kasus yang diserahkan kepada kami terkait tindak pidana narkotikanya. Jadi dari penangkapan yang dilakukan pada hari Jumat ya, Jumat tanggal 14 Juli ya, sekitar pukul 8:30 malam ya, berdasarkan pemeriksaan yang sudah kami lakukan 8 orang saksi ya, baik itu saksi pada saat di TKP 4 orang dan juga saksi penangkapan 4 orang ya, berdasarkan fakta-fakta hukum yang sudah kami lakukan ya, berdasarkan hasil gelar juga ya, jadi keterangan saksi-saksi sudah kita ambil, kita gelarkan bahwa kasus tersebut ya, dalam artian yang dugaan sebagai pemimpin redaksi media cetak ya, inisialnya SD, kemudian ada YP, J, dan AK. Pada saat dilakukan penangkapan, itu tidak sedang melakukan pesta narkotika atau pesta sabu, seperti itu. Ya, itu berdasarkan apa? Berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, baik pada saat saksi di TKP maupun saksi-saksi pada saat penangkapan. Ya, kita lakukan konfrontir juga. Jadi, keterlibatan 2 orang tersebut ya, yang diserahkan kepada kami. Kemudian kita lakukan pemeriksaan 4 orang tersebut yang ada di TKP, bahwa dari hasil gelar yang barusan kami lakukan bersama dari Satreskrim, Sat Intelkam, ya, Sat Narkoba, kemudian Siwas, Sikum, dan Sipropam, yang menghasilkan bukti bahwa kasus tersebut ya, tidak dapat kita naikkan ke penyidikan berdasarkan fakta-fakta, tidak ditemunya barang bukti. Yang ditemukan pada saat di lapangan hanya 3 plastik klip bekas pakai. Kemudian 1 dompet warna abu-abu, 3 pipa kaca atau pirek, kemudian 4 pipa plastik, 3 alat hisap bong, kemudian 2 HP Android berikut SIM cardnya. Jadi berdasarkan fakta-fakta ya, barang bukti yang ditemukan, keterangan saksi baik saksi TKP maupun opsional, kasus tersebut tidak dapat dinaikkan ke penyidikan. Ya, jadi kasus tersebut kita akan limpahkan dilakukan untuk asesmen medis ke BNNP dan segera kita akan kirimkan berkasnya. Kalau untuk hasil urinnya sendiri kita lakukan tes urin nggak sih? Ya, kita sudah lakukan tes urin untuk 2 orang tersebut
memang pada saat penangkapan ya pukul 11 siang itu mereka memang sedang memakai. Kemudian sampai setengah 12. Penangkapan dilakukan pada pukul 9 malam. Pada saat mereka sedang duduk-duduk di teras seperti itu. Tapi artinya mereka memang usai melakukan konsumsi narkoba di situ, Bang? Ya, mereka sedang melakukan konsumsi narkotika pada saat itu jam 11. Tetapi pada saat penangkapan jam 9 malam, mereka sedang duduk-duduk di depan teras. Artinya itu pelaku penyalahguna gitu, mau direhab ya, Bang? Dia sebagai penyalahguna ataupun pencandu. Barang itu dari mana pengakuannya, Bang? Pengakuannya itu baru dari inisial J, dan pada saat ini kami dari tim opsional kami sedang melakukan pendalaman dan penyelidikan terkait barang tersebut dari mana. Asesmen kita mau dilaporkan dong, BNN. Ya, kita akan lakukan asesmen dan kita akan koordinasi ke BNNP. Dari pengakuan si tersangka ini, pelaku ini sudah berapa kali mereka? Sudah berapa lama mengkonsumsi? Pengakuan dari si ulangi SD dan YP yang kita lakukan pemeriksaan untuk oknum dari yang diduga sebagai pemimpin redaksi media cetak ini memang sering berulang-ulang kali. Ya, pada saat hari H atau pada hari Jumat dilakukan pada hari itu sudah 3 kali hisap, ya, bukan 3 kali make tapi 3 kali hisap bersama teman-temannya, ya, seperti itu. Dari Bandar Lampung, Andrius Martogi, Kupas TV melaporkan.